Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya. Tema kita hari ini saya beri kamu dahulu sudah mati. Ya, dahulu kamu sudah mati. Ya. Pujian kita hari ini mengingatkan kemenangan. Bahwa kita menang dari maut, menang dari kematian, menang dari kuasa dosa, menang dari kuasa kegelapan, ya, menang dari kehidupan yang lama. Pujian itu menolong kita, dan tema kita hari ini memang berbicara tentang itu, bahwa kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kamu dahulu sudah mati. Ya, kita buka Alkitab kita dari Efesus. Mari Bapak Ibu bisa buka dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Ya. Efesus pasal yang kedua di ayat 1 berkata begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Ya, mati apa maksudnya? Bukan mati secara jasmani ya. Jadi ini berbicara masih hidup. Ini berbicara kepada jemaat Efesus yang masih hidup. Ya. Tetapi dikatakan dahulu sudah mati, bukan berarti meninggal kemudian hidup, bukan. Tetapi dulu ya, sebelum mengalami kehidupan daripada Tuhan, sebelum berjumpa dengan Yesus, sebelum mereka percaya, dahulu ya mereka mati. Mati karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi pelanggaran yang kita lakukan, pelanggaran terhadap firman, pelanggaran terhadap aturan Tuhan, ya, melenceng dari kebenaran, atau ketika kita hidup di dalam dosa, itu membawa kita kepada kematian. Ya, jadi seseorang yang masih dibelenggu oleh dosa, dia itu sudah mati. Sesungguhnya sudah mati. Jadi dikatakan kamu dahulu waktu berada di dalam dosa itu, waktu berada di dalam kuasa dosa itu, waktu ada dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, itu kita dulu. Kita dulu sering melakukan pelanggaran. Hidup dalam dosa. Ya, jadi dulu kita mati sebenarnya kalau dilihat dari perbuatan kita yang sudah jatuh dalam dosa itu. Ya, perhatikan di ayat 2 berkata begini. Ya. Kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam dosa itu. Di dalam pelanggaran itu. Jadi hari-hari kita melakukan pelanggaran. Hari-hari kita hidup dalam dosa berarti kita mati. Ya. Mengingatkan kita akan firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dulu jemaat di Efesus sebelum berjumpa dengan Tuhan, mereka mengikuti jalan dunia. Ya, berbicara jalan dunia bukan berarti oh kalau begitu kita nggak usah ada di dunia, bukan. Tetapi jalan dunia adalah jalan yang tidak sesuai dengan firman Allah, duniawi. Ya, jalan dunia, pengaruh dunia, pengaruh dosa. Ya, jadi mereka dulu mengikuti jalan dunia. Yang mereka pentingkan adalah hidup secara duniawi. Ya, seteru dengan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Allah, itu jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, ya, tapi roh-roh di udara. Kira-kira begini, saya punya sahabat, saya punya teman, sangat baik sekali, tapi tiba-tiba dia menyakiti hati saya, bahkan dia mau membunuh saya. Jadi sebenarnya bukan dia, ada roh yang mempengaruhi dia, ada roh jahat, ya, iblis yang mempengaruhi dia. Kira-kira begitu. Jadi
Ada orang-orang jahat sekarang, orang-orang durhaka, mengapa mereka seperti itu? Ada roh yang sedang bekerja. Jadi jangan kaget kita melihat keadaan dunia sekarang, tiba-tiba seorang membunuh orang lain. Tiba-tiba ada orang tua membuang anaknya yang masih bayi dikresek. Ya, ada orang yang menghancurkan hidup orang lain, ada yang membunuh papanya karena gara-gara tidak dikasih uang dan macam-macam. Jadi bukan orangnya itu, tapi ada roh, ya kuasa gelap itu sedang bekerja di antara orang durhaka. Dan salah satu tanda zaman dijelaskan firman Tuhan, dan ini semakin merajalela. Ya, salah satunya kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Kenapa? Karena roh ini bekerja. Ya, kita di sini duduk baik-baik saja, tenang-tenang, tapi nanti setelah di luar hati-hati, roh itu bisa bekerja. Ya, roh itu bisa bekerja, kemudian langsung ada yang tersinggung. Ya, pada saat pulang gereja langsung ada yang tersinggung, bahaya ya. Ya, atau nanti sampai di rumah berantem. Ya, suami istri di gereja duduk bagus-bagus ya. Tahu-tahu sampai di rumah ada mangkok terbang, piring terbang, sapu terbang. Tapi jemaat Sinam tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Bisa terjadi. Kenapa? Karena roh itu bekerja. Roh itu tidak tinggal diam. Nah, dulu kamu hidup di sana. Dulu kamu layani roh itu. Kamu ladeni dia. Ya, satu contoh begini. Saya disakiti hati saya oleh seseorang. Nah, roh itu bekerja berkata begini. Udah, hantam saja, sikat saja. Nah, saya ladenilah roh itu. Akhirnya saya ya setuju dengan pernyataan roh itu. Ya, artinya saya dipengaruhi. Ya udah, ya, pukul saja dia, hancurkan saja dia kan jahat. Nah itu, hati-hati. Ya, kamu mentaatinya. Ini dulu, ya. Jadi roh jahat itu mempengaruhi manusia untuk melakukan hal yang jahat. Jadi jangan kaget, jangan heran kita melihat ada orang-orang yang saat ini giat melakukan kejahatan. Memfitnah, media sosial lihat. Ya, banyak sekali kejahatan yang dilakukan karena ada roh yang bekerja. Ya, ada minggu lalu kita sudah melihat ada orang yang sembarangan bicara, asal ngomong saja, ya memecah belah dan segala macam. Ini pekerjaannya. Dulu kita ada di sana. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, kamu dulu seperti itu, mentaati roh-roh jahat ya yang sedang bekerja itu, yang sedang merajalela itu. Nah, tetapi Rasul Paulus juga jujur ya, dia berkata begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kalau kita melihat orang-orang yang melakukan kejahatan, yang belum datang kepada Tuhan, kita berkata, dulu kami seperti itu. Ya. Dulu kami seperti itu. Atau dulu kami seperti hidup secara duniawi. Tetapi kita tidak lagi hidup secara duniawi. Amin. Coba lihat kiri kanan, pastikan dan tanya, masih duniawikah? Bisa tanya sedikit, masih duniawikah? Kalau kita masih hidup dengan cara duniawi, yaitu mayat. Jadi manusia yang hidup itu mayat berjalan. Bahaya. Jadi kalau kita ketemu orang yang mati rohani, ya sama dengan mayat berjalan. Wah, ngeri ya. Ya karena pada akhirnya mereka berjing, sesungguhnya orang itu mati secara rohani. Jadi kalau kita ladeni kedagingan kita, ya hawa nafsu kita sebenarnya mati. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang masih hidup dalam daging, hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Wow, sekarang ini kelihatan sekali ya, banyak orang-orang yang hidupnya seperti itu. Keinginan daging, kedagingan yang menguasai. Ya, saya kira kita paham itu, kedagingan kita, hawa nafsu kita. Ya kalau kita
misalnya tersinggung kita langsung kedagingan, berarti kita marah, amarah kita. Ya, itu kedagingan. Oh, kemudian kalau misalnya hal-hal seksual, ya, kedagingan kita untuk hal berhubungan, ya, yang bukan suami istri misalnya, itu dilakukan karena hawa nafsu kedagingan. Oh, karena kita ingin kaya, kita rampok saja nggak apa-apa, kita tipu orang lain, kedagingan. Jadi bagaimana memuaskan kedagingan kita? Kalau kita sedang marah, kalimat yang keluar dari mulut kita, kalimat yang tidak baik, memaki. Dan ada rasa puas, itu manusia duniawi. Ya, ada enggak Bapak Ibu kalau orang marah-marah tetap senyum-senyum? Dia sedang marah tapi senyum. Susah ya? Susah ya? Halo? Ini Bapak itu lagi marah tapi dia senyum. Saya lagi marah. Susah, saya pikir susah. Nanti coba Bapak Ibu coba praktekkan di rumah, sedang marah tapi senyumlah. Waduh, susah. Ya, pernah mendengar ada seseorang yang bisa ngomel dari pagi sampai malam? Melannya tetap saja pokoknya racing gitu ya. Anak sedang ya, pada dasarnya dikatakan kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Hiburan yang memuaskan diri saya. Kalau saya lapar, saya sikat apa saja ya, halal atau tidak halal, pokoknya saya lakukan ini dan itu. Itu dulu. Nah, juga terhitung di antara mereka. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kemudian pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita hidup? Jadi dengan cara yang lama itu kita mati. Ya, dengan cara yang lama itu kita harus dimurkai Allah. Ya, kita harus mengalami sengsara. Ya, kita harus itu dalam Efesus pasal 2 ini. Kebenaran firman Tuhan, ya, menghibur kita, menguatkan kita, mengetahui posisi kita bahwa kita tidak lagi dalam kematian itu, tapi kita sudah mengalami hidup. Kebenaran yang pertama adalah karena Allah mengasihi kita. Hanya karena kasih Allah lah kita beroleh hidup. Hanya kasih Allah lah kita boleh ada bagaimana adanya saat ini. Hanya karena kasih Allah lah kita keluar dari lingkaran kuasa maut itu, lingkaran dosa itu. Ya. Jadi sebenarnya waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dia dibelenggu oleh dosa. Dia dibelenggu oleh maut itu. Dikuasai. Jadi dengan kekuatan kita nggak bisa kita keluar. Tapi Tuhan mengasihi kita. Di ayat 4 berkata begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih-Nya yang besar. Jadi gini, Allah mau lihat kita, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau dia lihat perbuatan kita yang penuh dengan dosa, sebenarnya udah Tuhan selesaikan aja kita. Gitu loh. Ya. Kasih-Nya yang besar dilimpahkannya. Jadi Tuhan tidak melihat kita sebagai pribadi yang berdosa yang harus dimurkainya. Tidak. Jadi Tuhan tetap melihat kita sebagai pribadi yang layak menerima kasih-Nya. Saudara dan saya dikasihi Tuhan, amin. Ya, kalau karena perbuatan kita, siapa di antara kita yang bisa terus berbuat baik, tidak berdosa, pikiran kita selalu baik, perkataan kita selalu baik? Siapa? Tidak ada. Ya, hati kita selalu bisa kita jaga baik? Tidak bisa. Ya, yang ada lebih mudah sakit hati. Pikiran kita, ya, perasaan kita
banyak kali perasaan yang tidak baik. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya. Gambarannya begini, kaya akan rahmatnya, akan kasihnya. Si A menyakiti hati saya satu kali. Saya bilang, oke, saya mengampuni kamu. Kemudian dia juga sakiti yang kedua kali. Oke, saya mengampuni kamu. Dia lakukan 3 kali. Iya, saya mengasihi kamu. Dilakukan 4 kali. Kemudian jangan coba-coba. Yang belum tolong besok-besok diperhatikan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menarik ketika kita belajar tentang kasih Tuhan. Jangan pernah kita berpikir, Tuhan sudah menjauhkan diri dari saya. Jangan. Kadang-kadang ada orang bilang, Tuhan sudah tidak mengasihi saya. Buktinya hidup saya begini gak ditolong, gak ada mujizat, gak terjadi begini dan begitu. Tidak. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan melihat perbuatan kita, baru Dia mengasihi kita. Tak seorang pun di antara kita yang layak menerima kasih Tuhan. Kalau Tuhan melihat perbuatan kita. Sedang kita sudah menjadi orang Kristen pun, perbuatan kita pun masih seringkali mendukakan hati Tuhan. Hanya karena kasihnya saja. Hanya karena kasih Tuhan. Jadi kasihnya itu besar. Terus bukankah kita setelah percaya kepada Tuhan pun seringkali kita mendukakan hati Tuhan karena kelemahan kita secara manusia. Bukankah seringkali juga pikiran kita jahat, perkataan kita tidak baik, perbuatan kita juga melanggar firman Allah, tetapi Tuhan tidak mencampakkan kita. Tuhan tidak langsung menghukum kita, tapi Tuhan terus memberikan kasih-Nya kepada kita, dan dengan kasih itulah Dia membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Bukan pribadi yang mati. Di ayat 5 dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau hitung kesalahan kita sejak kita lahir, dan berapa banyak kesalahan itu, tidak bisa kita gantikan dengan perbuatan baik untuk menutupi kesalahan kita, nggak bisa, tidak akan sanggup. Jadi bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Secara khusus berbicara tentang kelepasan kita dari ikatan dosa hanya karena kasih Tuhan. Memang kita akan bertemu dalam dunia ini satu ajaran yang berkata, ya harus ditimbang-timbang perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Ya kalau perbuatan yang jahat lebih banyak berarti nggak bisa dong masuk surga. Harus perbuatan baik lebih banyak. Siapa yang bisa menimbang? Siapa yang bisa mengukur-ukur itu? Tidak ada. Ya. Jadi hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kasih karunia, maka dikatakan ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama, ini sangat penting sekali. Ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan. Inilah satu kebahagiaan yang ada dalam hidup kita. Suatu ketika Rasul Paulus berkata begini, dia mau melakukan yang baik. Ya, keinginan itu ada, tetapi yang tidak baik yang dia lakukan karena kedagingan, karena manusiawi kita. Tetapi kemudian ayat itu berkata begini, syukur kepada Yesus. Jadi Tuhanlah yang mengampuni kita, Tuhan yang melayakkan kita. Kasih-Nya yang besar, ya, menyelesaikan dosa-dosa kita yang membuat kita mati. Jadi dosa itulah sebenarnya yang membuat kita mati. Jadi Rasul Paulus berkata, dulu kamu jemaat Efesus yang belum percaya kepada Tuhan waktu itu, belum mengenal Tuhan. Dulu waktu kamu hidup dalam duniawi, cara dunia, penuh dengan murka, hawa nafsu dan segala macam kejahatan itu.
dulu kamu sudah mati. Tetapi karena kasih Tuhan, ya, karena kasih Allah, Tuhan melawat mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Allah, dan mereka adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu juga kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya karena kasih Tuhan. Benar-benar hanya karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita masih melakukan hal yang jahat. Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak peduli dengan agama, kita tidak peduli dengan ibadah, kita tidak peduli dengan firman Allah, kita tidak peduli namanya aturan agama. Maunya kita lakukan semau saya, apa yang saya rasa baik itu yang saya lakukan. Kalau kita bukan menerima kasih itu, kita hanya melakukan secara dunia saja. Tetapi karena kasih Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan iman kepada kita, ya, oleh iman inilah kita diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tuhan kasih iman itu kepada kita. Tuhan kasih pengertian kepada kita untuk dapat melihat Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kemudian kita percaya karena Dia menganggap rendah. Jadi kasih karunia Allah ini adalah harga yang sangat mahal yang harus kita pertahankan. Amin. Ini karena kasih karunia Allah. Yang kedua, bagaimana caranya bisa kita hidup padahal kita tadinya hidup secara dunia, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, melawan Allah. Nah, yang kedua adalah karena kita di dalam Kristus. Hanya orang-orang yang di dalam Kristus dia hidup. Di ayat 6 berkata begini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan mengalami keselamatan itu. Kita tidak akan mengalami kehidupan itu. Yang ada kematian. Tetapi di dalam Kristus, ya dikatakan dan di dalam Kristus, ya di dalam Kristus, Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu sebabnya jika seorang yang percaya, yang tidak lagi hidup secara dunia, yang hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan, ketika ditanya, kalau hari ini tiba-tiba kita mati semua dalam ruangan ini, apakah kita masuk surga? Orang percaya berkata, ya saya masuk surga. Dasarnya apa? Ini ayat ini. Ya, dan di dalam Kristus, karena kita ada di dalam Kristus. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan bersama dengan Kristus. Itu yang penting dalam hidup ini, kita ada di dalam Kristus. Jangan coba-coba menjalani hidup ini di luar Kristus, hanya akan mengalami kesia-siaan. Kita mati, tidak bisa buat apa-apa. Mungkin secara dunia kita berkata saya hebat, rumah saya mewah, kendaraan saya hebat, gaji saya besar, tapi cara dunia sebenarnya kita mati itu karena di luar Tuhan. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membagikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tiba-tiba gempa, mati, tidak perlu takut. Karena mati pasti masuk surga. Amin. Ada yang takut? Coba lihat kiri kanan. Ya, mati masuk surga. Bisa katakan kiri kanan. Mati masuk surga. Berat ya? Ngeri loh. Yang benar. Seorang bilang, kalau hari ini mati masuk, iya masuk. Gayamu masuk surga. Kemarin aja tadi malam lu buat apa? Ingat. Kalau karena perbuatan kita, tidak berani kita berkata kita masuk surga. Kalau karena perbuatan, bisa saja tadi aja di jalan, bisa saja mau ke gereja loh, kita berbuat dosa. Ya kita marah-marah dengan orang sebelah yang tiba-tiba nyelonong duluan.
Kita udah berbuat dosa, padahal mau ke gereja. Di rumah aja mau ke gereja bisa berbuat dosa loh ya. Yang suami terlalu lama di kamar mandi, marah-marah, atau yang ibu terlalu lama di kamar mandi, atau anak-anak terlalu lama dari tadi sudah dibilang mandi, sudah marah-marah aja udah dosa. Jadi karena perbuatan kita kemudian kita berkata pasti saya masuk surga, tidak bisa. Hanya karena kasih karunia Tuhan tadi dan kemudian karena kita di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pastikan hidup kita ada di dalam Kristus. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Jangan coba-coba beralih kepada penyembahan yang lain. Ya, di ayat 7 berkata begini, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Betapa kita bersyukur berjumpa dengan Yesus. Betapa kita bersyukur meresponi panggilan Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kita bersyukur kalau kita dipilih oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau mengingkari lagi Dia, mau menyangkali Dia atau mengkhianati Dia. Ya, memang sangat sedih ketika kita melihat ada orang-orang yang tadinya berkata dia ada di rumah Tuhan, ada di gereja, bahkan melayani Tuhan, tapi kemudian dia tinggalkan Yesus. Ya, kita lihat baru-baru viral ya. Yang nggak tahu apakah dia akhirnya menyesal bertobat, saya nggak tahu, tapi dia itu pendeta tinggalkan Tuhan yang viral dan akhirnya kemarin beberapa yang meninggal kan. Orang bilang, nah hati-hati, waspada. Ya jangan berani-berani sama Tuhan. Ya ada beberapa berita orang yang terkenal karena dia sudah mendapatkan vaksin dan tidak COVID, dia berkata apa? Wah, saya bisa melewati semua, saya tidak kena penyakit COVID karena saya sudah divaksin. Bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan, dia bilang, langsung selesai. Meninggal. Dia terlalu berani sama Tuhan. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi kalau kita ada sebagaimana adanya saat ini, karena kita ada di dalam Kristus dan tetaplah di dalam Kristus. Ya, tetaplah di dalam Kristus. Jangan coba-coba berjalan di luar daripada Kristus. Jangan coba-coba hidup di luar daripada Kristus. Di luar Yesus kita tidak dapat buat apa-apa. Dengan kata lain saya mau berkata, di luar Yesus kita mati. Amin. Mati. Hanya di dalam Yesus. Jadi ini kita harus bersyukur. Pertahankan hidup kita yang sudah ada di dalam Kristus ini. Jadi kalau ada yang masih bimbang, oh ini saya sebenarnya belum ada di dalam Kristus, ini hanya karena ikut-ikutan saja. Hanya karena opa, oma, opung, kakek, nenek, papa, mama saya orang Kristen, jadi saya ikut-ikut saja. Sebenarnya saya nggak ngerti. Wah, ini baca firman Tuhan. Firman ini mengingatkan kita. Jadi kita nggak boleh jadi orang Kristen hanya ikut-ikutan saja, tidak boleh. Tapi harus pengenalan akan firman. Jadi di masa yang akan datang, tempat itu telah tersedia bagi kita. Satu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, di mana Yesus akan meninggalkan murid-murid. Dan Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Dan manakala tiba waktunya, aku akan datang untuk menjemput kamu. Dan itu juga untuk kita. Kita sedang menantikan Yesus Kristus datang kedua kali. Amin. Jadi tetap di dalam Kristus. Jangan mundur. Ya, jangan coba-coba dengan yang lain. Tapi tetap di dalam Kristus. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan kita. Karena jaminannya jelas. Dikatakan tadi, ya, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di mana Yesus berada, kita pun akan ada di sana karena
kita ada di dalam Kristus. Kita memperoleh hidup itu karena di dalam Kristus. Di luar Dia, kita tidak dapat hidup, hanya akan kematian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kita adalah buatan Allah. Ini menarik, saya pelajari kita ini buatan Allah. Nah, waktu Allah menciptakan manusia itu, Allah sendiri yang buat dengan tujuan supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Supaya manusia itu menyenangkan hati Tuhan. Supaya manusia itu melakukan perintahnya. Jadi manusia itu ciptaan mulia daripada Tuhan. Supaya manusia itu mengelola. Bagaimana mungkin buatan Allah ini akan Allah hancurkan, kira-kira begitu. Jadi dikatakan ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Ya, saja saya punya benda kesukaan saya. Ya, katakanlah HP saya. HP ini sangat bagus, sangat punya makna dalam hidup saya. Saya suka menggunakannya, saya sangat sayang kepadanya. Kalau saya berkata saya mengasihi benda ini, kalau saya berkata saya suka benda ini, tidak akan mungkin diam karena ada harusan ini nggak bisa dipakai, campakkan aja. Enggak, saya akan cari tempat di mana dia bisa diperbaiki. Ya, saya akan cari terus. Dan ketika saya temukan tempat dia bisa diperbaiki, saya akan berikan, tolong perbaiki. Dan setelah diperbaiki, dia bisa dipakai lagi. Betapa senangnya hati saya. Karena HP itu yang saya sukai bisa lagi bermanfaat. Gambarannya buatan Allah. Katakanlah kita tadi seperti HP itu. Allah punya. Nah, apakah Allah lemparkan kita karena kita sudah jatuh dalam dosa? Ini udah rusak ini manusia ini, lemparkan aja. Enggak. Diperbaikinya kita. Setelah kita baik, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Setelah HP tadi baik, dia menyenangkan hati saya. Dapat dipakai lagi HP itu, dapat diandalkan lagi HP itu. Ya, dapat saya pergunakan sesuai dengan fungsinya. Kira-kira begini gambarannya. Kita yang sudah jatuh dalam dosa diperbaiki oleh Allah. Kita buatan Allah, Allah tidak akan campakkan kita. Memang buatan Allah itu telah sempat jatuh ke dalam dosa, tapi kemudian buatan Allah itu dibaharui di dalam Kristus. Dan untuk kita dibaharui, Yesus mati untuk itu. Jadi kita harganya ini mahal. Untuk memperbaiki kita menjadi pribadi yang baik. Bukankah akan terlihat dari kehidupan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang bisa dipergunakan? Tentu, amin. Akhirnya bukan barang rongsokan. Kita bukan barang rongsokan. Nggak berani. Ada nggak orang di tempat rongsokan? Tempat rongsokannya tempatnya nggak berguna, nggak bernilai, nggak bermutu. Memang secara dunia hebat, tapi di hadapan Allah itu rongsokan. Ya, kita ini buatan Allah. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah berduka, Allah sedih. Hati Allah kepada pribadi manusia itu. Itu sebabnya dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Bahkan mati di kayu salib untuk apa? Untuk manusia yang berdosa ini, buatan Allah ini. Supaya jangan hancur dan binasa. Maka firman Tuhan katakan Allah tidak menghendaki kematian manusia itu di dalam kefasikannya. Jadi Tuhan melihat kita penuh dengan kasih. Nggak perlu kita ragukan lagi hal itu. Kita ini buatan Allah. Jadi Allah rindu buatannya itu kembali kepada posisi semula, yaitu menyenangkan hati Allah. Ya, berfungsi sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Maka dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Jadi kita ini buatan Allah yang sudah diperbaiki ini, yang tadinya hancur berantakan, yang tadinya ada di rongsokan itu, tapi sekarang sudah diperbaiki, sudah kembali kepada posisi semula, dan terlihat jelas dari hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita dibaharui dari hari ke hari, itu firman Tuhan katakan, semakin sempurna. Jadi kita dibaharui, terlihatlah dari pekerjaan kita. Jadi bukan karena pekerjaan kita yang baik membuat kita selamat, bukan. Tetapi pekerjaan baik itu terlihat oleh karena iman percaya kita tadi, oleh karena kasih Tuhan kepada kita, oleh karena kita ini kita ini ada pribadi yang dibaharui oleh Tuhan. Buatan Allah ini menunjukkan dirinya, kualitasnya, bahwa memang kita ini benar-benar buatan Allah. Amin. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik. Ya, pikiran kita mulai baik. Tidak lagi macam-macam. Tidak lagi hal yang jahat. Tidak lagi hal yang kotor. Tidak lagi dendam. Tidak lagi hal-hal yang negatif di pikiran kita. Tetapi mulai terus yang positif. Selalu positif. Berpikir positif, melihat sesuatu dengan positif, mulai mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ketika melakukan segala sesuatu, tetap mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan dalam setiap hidup ya melakukan hal yang baik. Ya, maka dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam hal yang baik itu, di dalam perbuatan yang baik itu, di dalam tingkah laku yang baik itu. Dan ini yang harus kita kerjakan. Amin. Orang yang hidup perbuatannya baik, bukan membawa dia kepada kehancuran, bukan. Bukan mau membawa dia kepada kematian yang abadi, bukan. Tetapi buatan Allah itu terlihat dari perbuatannya yang baik. Mari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berjuang. Dengan meyakini hal ini, kita tahu kita buatan Allah, berarti kita tidak sembarangan dalam hidup ini. Kelakuan kita tidaklah kelakuan yang sembarangan, tetapi kita selalu berpadanan dengan firman, hal yang baik dan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal 2 ini mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dihidupkan oleh Tuhan. Dahulu memang kita mati karena pelanggaran-pelanggaran itu dahulu, tetapi kita sekarang menjadi pribadi-pribadi yang hidup. Amin. Yang hidup, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak lagi kematian yang menguasai kita. Kita orang-orang yang dihidupkan oleh Allah, oleh karena kasih Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Kasih karunia Allah terus menerus mengalir dalam hidup kita. Dan karena kita hidup di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, dan jangan pernah kita coba-coba keluar daripada Kristus. Dan yang ketiga, karena sesungguhnya kita ini buatan Allah. Buatan Allah, dan kita tunjukkan dalam praktek hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Saya undang kita bangkit berdiri.